Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu azim. Bapak pengurus Masjid Muhammadiyah, Masjid Al-Fida Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Selanjutnya Bapak Ibu para jemaah Asar yang dimuliakan Allah SWT, dan terkhusus yang kami sayangi dan kami cintai, generasi muda, pemuda-pemudi yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Bersyukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, sore ini, asar ini, pengurus beserta Bapak Ibu semuanya kita bisa bersilaturahim. Yang memang ketika saya mau ke sini memang tidak masih tahu siapa-siapa. Makanan apa Fadli ya, dapat informasi, maka dia menghubungi kami mengajak subuh besok. Dan saya sampaikan besok subuh saya harus berangkat ke Kuala Lumpur dari sini. Apa saya itu baru asar ini. Terima kasih atas kesempatan bagi saya. Selanjutnya salam bering salam kita kirimkan buat junjungan besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berusaha payah mengorbankan segala sesuatunya, segi waktu beliau, bahkan juga dananya, bahkan sampai jiwanya, demi untuk mengantarkan Islam ke Kota Pekanbaru ini. Untuk sampainya Islam untuk sekalian alam. Sehingga begitu jauh jarak kita, alhamdulillah kita bisa menjadi pengikut setia daripada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kesetiaan kita ini akan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita nantinya, insyaallah. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya juga berpikir apa yang akan saya sampaikan kesempatan ini. Apa situlah ya, tadi Pak Fali sampaikan, terserah, ya aja lah. Nanti itu saya pilihkan Bapak Ibu untuk kesempatan ini yang mendasari pertemuan kita ini, yaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 102, 103, dan 104. Saya kira ayat ini sudah banyak yang menghafalkannya.
Sudah banyak juga yang barangkali menyampaikannya ke tengah-tengah kita. Nah, kalau seandainya apa yang sampaikan ini nanti kurang tepat dan kurang berkenan, atau mungkin kurang mendalam, bagaimana kajian-kajian rutin yang dilaksanakan di masjid ini, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu yang berhadir, pada ayat yang ke-104, maka Allah katakan mereka wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Saya kira di dalam perjalanan kehidupan kita ini semua kita pasti ingin sukses, baik secara individu, baik dalam keluarga, dalam kehidupan di daerah, berbangsa, bernegara. Nah, di dalam ayat ini minimal ada 3 hal yang akan mengantarkan kita kepada keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan. Bukan dari pribadi kita sukses nanti di dunia dan juga di akhirat. Kalau segi berbangsa, bernegara, kita juga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, yang harus ada, yang harus kita miliki, baik untuk tingkat individu ataupun juga di keluarga dan juga di masyarakat, itu adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Karena di dalam banyak ayat Allah sampaikan kepada kita, karena iman itulah maka pertolongan Allah itu akan hadir. Misalnya fa'ayyadna alladzina amanu ala aduwihim fasbahu zahirin. Allah akan turun tangan, Allah akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang beriman atas musuh-musuh mereka. Nah, yang maksud itu kesuksesan itu di kita, tapi ada campur tangan Allah SWT. Nah, kapan Allah akan campur tangan? Ketika semua itu beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kami berkewajiban kata Allah SWT untuk menolong orang-orang yang beriman. Kemenangan belum kita raih, satunya mungkin yang perlu kita evaluasi adalah keimanan kita. Sejauh mana kita menyerahkan segala urusan kita ini kepada Allah SWT. Sejauh mana kita melakukan pekerjaan itu bersama dengan Allah SWT. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Karena ketika kita bersama dengan Allah itulah, maka Allah itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, maka saya itu di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, secara jelas dituliskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1145. Atas berkat Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan dorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan bangsa bebas, maka dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Jadi bangsa kita ini mengakui
bukannya di mulut saya, tertulis. Kemerdekaan bisa kita raih itulah atas berkat rahmat daripada Allah SWT. Jadi maksud itu kalau ada orang mengatakan bahwasanya Islam, iman itu urusan pribadi dengan Tuhannya, itu adalah kesesatan. Maka itu di Indonesia ini urusan iman itu urusan negara. Ya. Nah, kalau enggak dihapus saja pembukaan undang dasarnya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya urusan manusia dengan Tuhannya itu urusan pribadi, negara nggak perlu campur tangan, mungkin di Eropa, di Amerika itu bisa, karena memang mereka di sana sekuler. Nah, tapi di Indonesia tidak. Bahkan kalau kita lihat lagi di dalam batang tubuh, bukan dasar itu, maka kita akan temukan negara Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Bukannya satu itu. Nah, maka itu sejarah sudah membuktikan kepada kita, kenapa kita merdeka, kenapa kita merah putih bisa berkibar, kenapa penjajah bisa kita usir. Bahkan ada di antara pendeta yang menyatakan, kalaulah tidak ada umat Islam di Indonesia ini, maka saya tidak akan merdeka. Maka itu dia bersyukur kepada umat Islam di Indonesia ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang berhadir, aku dalam kehidupan berbangsa bernegara di negara Indonesia ini, itu makanya Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lain. Itu makanya tidak sepenuhnya benar itu ajaran-ajaran yang dari Amerika, dari Eropa itu kita bawa menjadi berbangsa bernegara kita. Walaupun ada sekarang orang berusaha untuk meniru secara total, secara mutlak itu semuanya. Kenapa dasar mereka tidak menuliskan di dalam dokumen-dokumen bernegaranya. Nah, itu makanya Bapak Ibu yang berhadir, untuk penguatan iman di Indonesia ini bukan hanya urusan daripada keluarga pribadi, tapi juga urusan negara. Nah, apalagi kita di Sumatera. Nah, kalau di Sumatera Barat sangat jelas sekali dengan keluarnya undang-undang, termasuk di Riau. Undang-undang yang terbaru, bukan salah saya, Riau ini Undang-Undang nomor 23 tahun 2022. Karena dulu pembentukan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi, itu undang-undangnya tahun 58. Nah, kemudian ada keluar undang-undang baru. Nah, di Sumatera Barat, termasuk juga di Riau, itu bahwasanya ya, Islam adalah ya, bahagian yang memang terkait dengan keseharian masyarakat kita. Jadi di Sumatera dituangkan ya, adat bahasa syarak bahasa kita. Jadi maksud itu Bapak Ibu, ini nama maksud itu ya, masyarakat Melayu di Riau, Sumatera Barat, maka program penguatan keimanan, penguatan kedekatan masyarakatnya dengan Al-Quran, dengan Islam ini, itu bukan hanya tugas pribadi, tapi tugas negara. Nah, termasuk Pak RT di sini, Pak RW di sini, Lurah ada di sini, Camat ada di sini, dan juga akan disinilah bedanya Indonesia dengan yang lain. Nah, kalau di Eropa, Amerika itu mungkin negaranya sekuler, Indonesia tidak.
Indonesia bukan negara agama, ya, tapi bukan berarti rakyat tidak beragama. Maka itu Bapak Ibu inilah yang harus kita perkuat. Jadi secara de jure-nya, ya, bahwasanya negara mengakui itu. Maka itu itulah makanya dalam undang-undang pendidikan pun juga, apalagi dengan Menteri Pendidikan sekarang ini yang adalah sekjen dari Muhammadiyah, dan kemudian juga wamennya adalah dari Persis. Nah, saya waktu kemarin bersilaturahim juga dengan pimpinan pusat Persis di Bandung. Nah, jadi inilah yang memang menjadi tugas kita. Bagaimana program-program penguatan keimanan ini mendekatkan rakyat dengan Tuhannya, mendekatkan rakyat dengan agama ini, itulah satu kemestian di negara Indonesia ini yang mesti kita lakukan. Karena memang inilah salah satu asbab untuk kita sukses. Karena Allah juga katakan kepada kita, فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Khusus pengetahuan saya di Riau ini juga banyak program-program kayak itu. Bahkan kita sekarang ini di Sumatera Barat juga buat perda tentang penguatan pesantren dan juga perda tentang pendidikan lagi kita sempurnakan. Ya. Nah, walaupun ada pihak-pihak yang menyatakan bahwasanya itu suatu yang tidak mesti, itu bagi mereka, tapi kita tidak. Karena ada dokumennya. Di sini diakui oleh negara. Maka saya itu jangan ragu, jangan bimbang ya, ketika masjid, ketika agama itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Karena itulah yang menyebabkan kita memperoleh kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita lihat dari segi historisnya, kita menemukan fakta-fakta yang lebih konkret lagi tentang itu. Siapa yang berjuang di Riau ini? Bagaimana Sultan Siak ketika sudah merdeka maka diserahkan kekayaan Raja Siak ini untuk ini. Itu makanya daerah lain tidak sehebat Riau ini. Ya. Kalau yang lain masih ditahan-tahannya. Nah, begitulah bagaimana keyakinan kita, begitu bagaimana ya, dukungan masyarakat Riau ini dengan NKRI. Sama juga di Sumatera Barat. Bahkan ya Sumatera Barat, Riau, sebagian Jambi. Kalau tidak ada Riau dan Jambi, tidak ada Indonesia ini lagi. Saya bisa katakan begitu. Kenapa? Ketika Bung Karno ditawan oleh Belanda, Yogyakarta dikuasai, Hatta ditangkap, diasingkan, dan kemudian pemerintahan waktu itu kucar kacir. Ya, ketika agresi Belanda kedua, ya, sehingga Belanda sudah bertepuk tangan, sebenarnya Indonesia sudah tamat. Maka yang menjawab tidak adalah masyarakat di Sumatera Barat, Riau dan Jambi, itu dengan adanya pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI. Itu makanya provinsi lain itu berutang budi untuk Riau dan Sumatera Barat dan kemudian juga untuk Jambi, Sumatera Tengah dulu. Kenapa? Karena daerah PDRI kan daerah itu yang dilewati. Nah, silakan nanti lihat ya sejarah. Jadi maksud saya itu tidak wajar kalau dia mengatakan ya kita ini adalah daerah yang anti Pancasilais gitu ya. Apalagi ada mengatakan adalah ya dengan bahasa Abu Janda yang memang perlu diperkarakan itu. Makanya saya sebagai Gubernur Sumatera mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Minang dan juga yang lain.
Karena yang begini ini harus diberikan pelajaran. Sekarang ditunggu bagaimana keseriusan pihak-pihak terkait untuk membuktikan itu. Sehingga akan bertambah kepercayaan kita kepada pelaksana daripada penegak hukum. Nah, jadi maksud itu, Bapak Ibu, nah itu dilakukan iman dengan berbasis di masjid. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti secara peristiwa yang kita peringati di Sumatera Barat, prosesi 7. Ya, itulah rangkaian daripada PDRI itu, di mana para tokoh-tokoh memberitakan, merencanakan untuk menghadang Belanda akan masuk di kota Payakumbuh, itu namanya di surau yang ada di Situju. Di maksud itu masjid di Indonesia ini, pesantren, itulah menjadi bahagian yang bersejarah di dalam rangka untuk menegakkan dan memperoleh kemerdekaan. Maka itu, Bapak Ibu, mari kita perankan keluarga kita dan kemudian juga pemerintah di daerah bagaimana untuk penguatan keimanan, karena inilah salah satu sebab untuk kemenangan. Yang kedua, dalam ayat ini sampaikan kepada kita kalimat waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayat ini perintah. Dalam kaidah ushul fikih, setiap perintah itu hukumnya wajib. Waqtasimu, waw dan alif tanda jama, bersama. Diperkuat dengan kata jami'ah. Kemudian wala tafarraqu, di mana ini ditakkid. Sehingga setiap ulama semuanya sepakat bahwasanya bersatu itu hukumnya wajib. Kalau ada yang berusaha untuk memecah belah, itu pekerjaan yang haram, dosa besar. Itu makanya berhati-hati kepada wartawan gitu, jurnalistik yang bergerak di media. Kenapa? Karena ini punya potensi besar untuk memecah belah. Kan baru kejadian Pak Yusuf Kalla kan, di ceramah hari ini, dipotong-potong videonya. Dan kemudian itu yang sebetulnya kan sudah terjadi pada masa yang sudah-sudah. Ya, memotong-potong berita, membuat berita dusta, itu namanya adalah hadisul ifk. Jadi hoax itu memang sudah terjadi sebelumnya, berita bohong. Nah inilah kebohongan. Nah maka itu maka berhati-hati dengan media, dan berhati-hati pula yang membuat berita. So ini dosanya besar. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemarahan Allah kepada orang mengatakan apa yang dia tidak lakukan. Dia memberitakan sesuatu yang tidak terjadi atau merubah-rubah beritanya sesuai dengan selera kita. Nah, maka sekarang ini Ibu, banyak orang yang buat kebohongan ini. Banyak yang buat kedustaan ini. Nah, kadang-kadang ada sebagian kita lebih percaya pula kepada berita media ini daripada Al-Quran gitu. Mecah belah. Nah, pekerjaan mecah belah ini biasanya pekerjaan PKI. Karena dalam sejarah bangsa ini ngadu domba, berpura-pura, kemudian adu domba, kadang-kadang dia mengatakan Islam, tapi ketika dia berceramah pada tempat lain dia katakan dia masuk golongan dia juga. Ini yang dilakukan oleh Abu yang banyak mentelantarkan perempuan itu.
mereka apa di sini pakai pula baju. Ya. Barang siapa yang meniru satu kaum maka termasuk kaum itu. Man tasabbahu biqaumin fahuwa minhum. Maka itu kita berhati-hati dalam situasi kondisi sekarang ini. Saya beberapa pekan yang lalu hadir acara Dewan Dakwah di Jakarta. Ulang tahun Dewan Dakwah. Dan kemudian ketuanya Pak Dr. Adian Husaini menyampaikan bagaimana keberpihakan pemerintah sekarang kepada umat. Itu yang saya sampaikan. Ya, alhamdulillah kan memang tidak seperti yang lalu. Yang lalu ada peristiwa-peristiwa yang belum bisa diungkap. Nah sekarang ini agak lebih menyejukkanlah untuk umat. Sehingga di kalangan para dai, para mubalik, ini punya keleluasaan untuk menyampaikan dakwah. Kalau 5 tahun, 6 tahun yang lalu, saya masih ingat ya, banyak laporan-laporan di kampus, ya, kegiatan mahasiswa dicurigai ketika yang berkumpul di masjid dicurigai. Bahkan sampai terjadi peristiwa yang di tol itu kan. Nah, maka saya itu ketika saya hadir dalam acara itu, maka umat luas. Nama kalau saya itu Bapak Ibu, di dalam suasana yang cukup kondusif bagi umat ini, maka sekarang tinggal kita bagaimana mengoptimalkan ruang ini dalam rangka untuk peningkatan generasi muda. Maka kalau kita bicara manusia, pasti ada kekurangan, pasti ada kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya kalau kita lihat kaitan dengan makan bergizi itu kan bagus nih ya. Tapi cuma permasalahan di lapangan. Pelaksanaannya. Dan kemudian bagaimana, siapa yang akan menginput. Ya. Itu masalah. Demikian juga untuk beberapa program yang lain-lain. Ya, mungkin ada ketidaksempurnaan. Menyempurnakan itu. Bagaimana pelaksana negara ini tidak melakukan kedustaan-kedustaan, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam melaksanakan program-program itu. Karena dalam kenyataan selama ini Bapak Ibu yang bermasalah itu kan di pelaksanaan. Nah, maksud itu yang disampaikan adalah ya, bagaimana kita merawat persatuan ini. Ya. Karena memang saya pribadi sudah berinteraksi dengan banyak presiden. Sejak tahun 2004 saya di pemerintahan. Ya. Saya pernah menjadi wakil ketua DPRD di Sumatera Barat, menjadi wakil wali kota di wali kota. Sekarang di gubernur periode kedua. Ya. Maka memang sekarang ini dan sampai sekarang itu cukup kondusif untuk umat. Cukup kondusif untuk umat. Ya. Program dari Pak Menteri Pendidikan, 7 kebiasaan baik anak-anak. Nah, coba kita mampu nggak kita melaksanakan itu di lapangan? Sampai bangun pagi, coba sebelum ini mana yang mau membuat program seperti itu?
Ini yang dihadirkan oleh di antara para menteri-menteri yang ada sekarang. Dan menurut hemat saya masih ingat ketika wali kota dulu, saya pernah membuat program namanya program 1821. Apa maksudnya 1821? Ini mulai daripada jam 18 WIB sampai jam 1 WIB, orang tua dengan anak-anak itu ada di masjid. Maghrib berada di masjid sampai nanti Isya, dan kemudian pulang ke rumah, dan kemudian orang tua mendampingi sampai jam 1 WIB belajar. Nah, saya amati ini sangat sesuai dengan diantara apa yang dilakukan Pak Menteri Pendidikan hari ini. Nah, cuma sekarang ini bagaimana di daerah bisa menyikapi ini secara baik. Nah, maka itu ini akan berhasil ketika memang kita bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama. Ketika ada menemukan sesuatu hal yang belum sempurna, ayo kita komunikasikan dan sempurnakan. Walaupun memang ada di antara pembantu presiden itu yang barangkali punya namanya manusia. Tapi untuk bagian-bagian tertentu. Tapi sekarang ini, coba haji dan umroh diurus oleh menteri. Coba. Bahkan Pak Presiden merencanakan untuk membangun kampung haji di Makkah. Dan itu sudah dibeli tanahnya, tinggal membangun lagi. Apakah ini sesuatu yang tidak perlu kita syukuri? Sekarang ini yang kalang kabut, Pak, Singapura. Itu kalang kabut. Kenapa? Karena selama ini ekspor itu ditanggung oleh banyak orang, ya, akhirnya sekarang ini yang eksportir itu uangnya itu yang ditaruh di luar. Memang ada sekarang ini negara-negara yang memang ya melakukan hal itu, dia dapat untung dari kita. Nah, dengan ada kebijakan sekarang ini ekspor itu ya satu pintu, maka ini akan terkendali semua. Itu kalang kabut sekarang ini. Karena perlu dikontrol kan ini sehingga segala sesuatunya ini tertata secara baik. Maka itu dibuatlah isu oleh Singapura, Sel Indonesia, sehingga dibuatnya berita-berita ya menjelekkan, mengatakan tidak layak untuk berinvestasi di Indonesia dan macam-macam. Jadi maksud itu jadi ketika ada kebijakan yang dilakukan yang memang berefek kepada orang lain itu, maka berusaha untuk memecah belah. Muncullah nanti mungkin dari Soros dan yang lainnya, selain dulu pernah memecah belah kita ini, madu domba kita ini. Nah, maka itu Bapak Ibu anak berakhir, maka dalam situasi seperti ini maka kita harus tabayun, kita harus ya cerdas dalam menyikapi itu. Jangan sampai terbawa dengan berita hoax. Ya. Kadang-kadang seperti saya katakan tadi itu film-film yang dibuat itu kadang-kadang cuma hanya mengumpulkan apa hal-hal yang tidak sempurna. Memang ada, bukan tidak ada, tapi kan tidak semuanya benar seperti itu. Jadi tidak bisa kita menggeneralisir. Kebetulan saya kemarin baru sebelum kesini mengumpulkan senat-senat masyarakat, organisasi pemuda, semuanya di Sumatera Barat. Saya ajak dialog. Dan dari apa yang mereka tanyakan itu, maka kelihatan bahwasanya ya apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka kritisi, mereka tidak melihat secara lebih mendalam. Contoh saya sekarang sebagai gubernur kan dilaporkan ya kaitan dengan tambang ilegal. Saya bilang untuk menyelesaikan masalah tambang ilegal itu tidak banyak caranya, satu aja cara, yaitu bagaimana mengontrol ya SPBU. Karena kebetulan beberapa tahun yang lalu saya dengan Kapolda Sumatera Barat telah melakukan itu.
Kenapa? Karena memang adanya BBM yang dibawa ke dalam hutan kemana itu kan pasti melalui itu. Nah kalau ini dikontrol, kalau ini memang ya, dijaga sehingga tidak ada yang memodifikasi tangkinya dan kemudian yang mencuri apa segala macam itu terkontrol, maka insya Allah yang di dalam itu tidak akan bergerak. Kenapa? Karena sumbernya itu di sana. Nah, kadang-kala kan ada di antara kita ini ketika ada masalah, yang diselesaikan itu bukan substansinya, tapi adalah ujung-ujungnya, bakar ini, bakar itu, apa segala macamnya. Itu kan bunga-bunganya, tapi yang pokoknya masalahnya itu tidak. Nah ini yang kemarin panjang lebar saya ini, saya sering ketemu dengan mereka. Setelah kita dalami, setelah kita dengar betul, ya, karena belum sempurnanya, belum luasnya informasi yang mereka. Nah, ketika kita sampaikan begitu, mereka memahami. Itu makanya kalau memang untuk mengatasi yang namanya ilegal itu, ya, tambang ilegal, peti, segala macam itu ya SPBU dikendalikan. Jaga itu saya minta Pertamina, saya minta kepada ya, pihak terkait, tolong jaga itu. Nah kalau ini dijaga, dikendalikan, maka insya Allah yang dalam hutan yang itu akan bisa. Karena mereka punya perlu bensin, perlu itu semacam itu. Nah maka itu Bapak Ibu ada beradir, itu makanya berita yang tidak benar, berita yang kadang malah dibuat-buat dan kemudian sengaja. Inilah yang kadang kala memecah belah kita. Demikian juga antar umat. Pasti kita berbeda. Bukan perbedaan ini sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah, pernah terjadi juga. Ketika Rasulullah memerintahkan sahabat untuk pergi ke Bani Kainuqa, Rasulullah perintahkan salat asar di sana. Karena pergerakan untuk berangkatnya terlambat, maka sudah masuk di perjalanan waktu asar masuk. Maka dua sahabat berpendapat, ada yang salat asar, ada yang sebagian. Maka ketika dibawa kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mendiamkan. Nah, jadi maksudnya itu ya maka mari ya. Nah, kan bagi sebagian orang yang ingin memecah belah kan ini betul yang ketujuh sama dia. Itu betul yang dia senangi ketika ada perbedaan-perbedaan maka itu untuk dibenturkan. Kalau di Indonesia ini sangat banyak perbedaan-perbedaan kita. Itu makanya kita harus berhati-hati dalam hal yang bisa. Masih ingat orang itu ketika ada ungkapan binatang saja di Surabaya maka bergolak di Wamena kan. Begitu kita sensitifnya. Nah, itu makanya perlu rasa. Ya. Itu dalam Al-Quran kan barang siapa yang kenal budaya satu kaum maka akan terjauh daripada kerusakan yang terhadap kaum itu sendiri. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Memang kita kan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Nah, mana yang substansi, mana yang tidak. Maka inilah harus tidak semuanya. Warna baju, dengan saya pernah pakai baju ini, Bapak baju biru, ini baju putih, macam gimana ini? Memaksakan saya, Bapak harus pakai baju warna saya. Ya, nah maksud itu artinya waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi memang bersatu itu punya wajib. Itu makanya Rasulullah SAW ketika ada perbedaan-perbedaan ya, akan mengambil suatu keputusan, maka Rasulullah akan pertimbangkan. Kalau ini diambil, keputusannya bagaimana kira-kira? Pecah kita, berbenturan satu sama lain. Kalau ini bagaimana? Kalau ini tidak, nah maka Rasulullah lebih cenderung mengambil tidak. Karena masih ada kesempatan untuk membenahinya. Tapi kalau sudah kita ambil keputusan yang ideal dan kemudian kita berbenturan satu sama lainnya, maka justru hilang kekuatan kita, maka kita akan dikuasai, maka kita akan sadar. Ya, lima kausa itu persatuan. Ya, Indonesia ini rentang. Nah, tapi begitulah hebatnya para pendiri bangsa ini. Dan pikirannya bukan nyampe sampai panjang ke depan. Nah, sehingga merumuskan hal-hal yang perlu kita rawat. Ya, kalau Pak Nasir waktu itu
apa Piagam Jakarta, ya mungkin dari awal kita sudah akan ini. Nah, tapi karena memang di antara para tokoh-tokoh waktu itu memahami betul bangsa ini, maka diambil ya, suara bersama. Jadi sebetulnya kan sudah terjadi pada masa yang sudah. Nah, kemarin ibu kita rawat ya kebersamaan. Perbedaan itu pasti ada. Jangankan saya punya anak 9, Mbak. Ya. Satu bapaknya, satu ibunya. Ah 9 pula perangainya. Nggak ada yang sama satu yang 9 itu. Ya. Nggak ada yang sama. Nah, jangankan kita itu satu keluarga yang berbeda bapaknya, ibunya, berbeda daerahnya, sukunya, berbeda pulaunya. Nah, itu. Apa itu makanya di sini memang kita harus. Nah, itu yang diajar. Itu makanya dari ulama mengatakan bahwa bersatu juga wajib. Itu walaupun juga maka persatuan itu harus dirawat. Kita harus saling menguatkan satu sama lain. Oh, yang dilakukan oleh mungkin saya sebagai gubernur juga ada yang kurangnya, pasti ada kurang. Tapi kan juga yang lainnya. Nah, maksudnya mari kita bangun komunikasi dan saya yakin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dalam ayat ini agar kita sukses, ya, menang, berhasil, maka hendak kita memberikan perhatian kepada generasi muda. Wal takun minkum ummah yad'una ila khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu bina, hendaklah kamu bentuk. Jadi maksud ada perhatian serius. Wal takun minkum, hendaklah kamu bentuk, hendaklah kamu bina sebagian di antara kamu umat yang nanti mereka akan berada di depan, mereka akan menjadi imam, mereka akan menjadi pemimpin. Maka harus kita persiapkan. Nah, kita punya cita-cita 2045, ya, Indonesia emas. Dan untuk mencapai itu tidak mudah. Ya, banyak orang yang ingin melemahkan, banyak orang. Saya kita potensi. Kenapa? Karena kita punya generasi muda yang jumlahnya banyak. Dalam Al-Quran Allah katakan kepada kita, nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min duni ilahan laqad kunna idzan syaitan. Kami akan mengisahkan kepada engkau Muhammad suatu berita besar, bukan berita biasa. Naba'a, an-naba, berita besar. Kenapa berita besar? Innahum fityah, karena berkaitan pemuda. Itu makanya di dalam kependudukan, ya, demografi, makanya disebut dengan bonus demografi. Artinya apa? Indonesia punya ruang, punya potensi. Nah, kapan itu akan betul-betul menjadi kenyataan? Potensi yang besar itu kapan itu akan menjadi kenyataan? Adalah ketika pemuda-pemudi terawat secara baik. Ya, generasi muda kita dirawat secara baik. Bagaimana merawatnya? Harus kita bina, harus kita bentuk, harus kita persiapkan, harus kita didik. Nah, kita akan mempersiapkan ketika mendidik tidak mudah. Ada tantangan-tantangan. Nah, maka saya itu harus kita protek mereka di tantangan itu. Harus kita lindungi mereka. Kenapa kita tidak belajar kepada apa yang Allah hadirkan di alam ini? Karena dulu saya ketika waktu kecil-kecil Pak suka gembala kerbau. Ya. Nah, maka saya itu kerbau itu ketika dia banyak, dia tidur, maka yang ada di
Dia berlapis. Yang paling kecil itu di tengah. Ah, yang paling luar tuh nanti yang paling panjang tanduknya di barisan depan, barisan luar. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, seperti saf yang tersusun rapi. Semua orang tahu Pak, kalau namanya untuk menjadikan bangsa ini prospek maju ke depannya itu kata kunci ini pemuda. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masyarakat. Syababul yaum rijalul ghad. Maka kalau itu tidak semua orang senang kita maju. Tidak semua orang suka Indonesia ini maju. Bukannya sekarang, saya sejak dulu. Belanda itu tidak suka kita merdeka. Itu makanya dia belum mengakui kemerdekaan 1945. Itu makanya ada agresi Belanda pertama, kedua. Sudah merdeka kita, nah maka dia Amerika, kemudian Inggris, kemudian Belanda, dia berkomplot lah itu. Itu makanya agresi Belanda kedua itu sampai Yogyakarta dikuasai. Itu membuktikan kepada kita, jangan percaya betul kepada penjajah ini. Yang memelihara separatis sekarang kan penjajah ini juga. Separatis Maluku Utara di mana dia? Di Belanda. Separatis di Papua di mana dipelihara sekarang ini? Di Amerika. Nah, itu memang bergaining mereka. Nah, jadi maksud itu Bapak Ibu saya coba mengamati faktor kemenangan Iran terhadap Amerika kemarin. Maka yang tiga ini adalah saya dialog betul dengan orang Indonesia yang tinggal di sana. Bagaimana peran ulamanya untuk menjaga pemerintahan. Dan kemudian ya walaupun di sana itu ya ada Syiah dan kemudian juga ada yang Sunni, ada yang mengatakan bahwa di sana tidak ada masjid Sunni, nah itu adalah mungkin disuruh aja dia lihat ke sana. Nah, kemudian yang ketiga adalah perhatian pembinaan generasi muda. Itu dilakukan. Saya mendapatkan video-videonya bagaimana perhatian kepada generasi muda ini. Bahkan pemuda yang menjelang balik itu langsung diberikan pembinaan, pembekalan oleh para ya, ulama-ulama. Jadi tiga hal ini, penguatan keimanannya, ideologinya, penguatan kesatuan. Ya. Mereka juga menyatakan bahwa musuh mereka itu Amerika, dan musuh bersamanya. Dan kemudian perhatian kepada generasi muda. Nah, maksud saya itu keberlanjutan perjuangan itu, keberlanjutan ya, upaya itu membangun ini tidak bisa selesai oleh kita. Itu makanya jangan paksakan harus selesai zaman kita sekarang ini kemudian harus selesai, tidak bisa. Tergantung adalah faktor-faktor ya untuk oleh kemenangan itu. Nah, maksud itu makanya karena belum tidak selesai di tangan kita, maka perlu kita siapkan generasi. Itu siapa? Pemuda hari ini. Inilah pesan dalam Al-Quran tadi kepada kita. Kuatkan, mantapkan keimanan sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu tadi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, keimanan itu kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan kemudian persatuan tadi itu harus kita jaga, ya. Harus kita rawat secara baik-baik. Dan kemudian yang ketiga, perhatian, curahan anggaran, curahan pikiran, curahan ya, waktu untuk generasi muda kita. Apalagi sekarang ini tantangannya juga cukup luar biasa. Narkoba iya, kemudian LGBT iya. Ya. Ada sebagian sekarang kan banyak
bagaimana LGBT. Sekarang undang-undang itu betul yang tidak ada. Itu makanya kita berdayakan hukum-hukum sosial di masyarakat kita. Itu makanya kalau kita di Sumatera Barat, nah maka kita berlakukan adat selingkah nagari. Cuma tidak bisa dipidanakan, kecuali nanti dia ada terlibat dengan narkoba, terlibat dengan hal-hal yang ada aturannya baru. Tapi kalau namanya LGBT itu sendiri, itu kan orang bisa menghitung di satu daerah itu ada sekian. Saya sudah punya orang-orang, saya tidak bisa memberitakan orang. Saya punya data Pak, di Sumatera Barat saya punya data, sudah ada yang positif itu sudah. Nah cuma geraknya ini, itu makanya kemarin ketika kalau kita di Minang kan, kalau ada di antara anak kemenakan itu dibuang sepanjang adat. Sepanjang adat ini kan ya kan di luar nagari. Luar nagari kan nanti kan buat masalah lagi dengan negara yang lain. Itu makanya kita sekarang sedang menerjemahkan dibuang ke pulau saja. Cari pulau, karena suruh tinggal sana. Nah, saya sedang mendiskusikan itu tentang bagaimana penguatan peran daripada kearifan lokal itu ini. Kalau undang-undang sampai sekarang belum ada. Kecuali dia nanti adalah mungkin narkobanya itu yang bisa, atau dia melakukan tindakan pidana, gitu kan? Nah, pemerkosaan tertangkap itu bisa. Ya, tapi kalau orangnya yang ini positif ini dia ini kemudian bisa dipenjarakan enggak. Nah, memang kita di Indonesia masih lemah untuk hukum itu. Nah, inilah itu makanya ini menjadi perjuangan selanjutnya sehingga ada ketegasan. Ya, seperti mungkin beberapa negara yang lain. Nah, ini tantangan yang dihadapi sekarang ini. Itu makanya saya di Sumatera Barat sekarang yang memperkuat itu, dan kemudian yang kedua ya kalau memang untuk di sekolah-sekolah kita protek. Kalau ada yang kita indikasikan ini maka kegiatannya itu kita kendalikan. Itu kita sedang mencari. Ya. Kalau toh dibuat perda di tingkat provinsi atau kabupaten kota, cuma hanya baru hukum sosial, tapi pidana. Kecuali seperti tadi itu dia melakukan pelanggaran pidana, narkoba dan kemudian juga nah, ini tantangan. Narkoba nah, sekarang kan kadang-kadang kan yang ditugaskan untuk mengawas dia pula yang punya kerjaan menjual itu. Ya. Di mana penyimpangan Pak pasti ada backingnya. Di Indonesia ini kalau ada penyimpangan pasti ada backing. Saya ketika di wali kota Padang dulu itu ketika saya membuat jalan susah betul lah ada masih ini. Rupanya ada Satpol PP honor yang membackingnya di belakang. Akhirnya saya berhentikan dia kan, nah dia nggak bisa jalan. Ya, sampai Satpol PP honor pun juga bisa. Ya. Apalagi yang baju kuning ya. Ataupun yang baju-baju yang lain ya kan. Itu makanya saya sudah berkesimpulan di mana ada penyimpangan di sana maka pasti ada pembackingnya. Nah, termasuk kejahatan-kejahatan tadi apa tempat-tempat maksiat segala macamnya. Ya, kalau saya sebagai wali kota dulu saya menemui banyak itu. Nah, jadi ya makolso itu ya inilah keseriusan kita. Yang itu makanya kadang-kala kan ada juga kita yang ingin dari mulut mengatakan ini tapi dalam pekerjaan merusak. Nah, kita temukan juga seperti itu. Nah, makolso inilah yang harus kita perbanyak. Itulah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ini tidak senang. Itu makanya tadi iman, kompak, kemudian ayo kita. Tapi kalau yang dua ini tidak terjamin, maka tentu ini yang ketiga ini akan bisa nanti generasi emas itu bisa menjadi generasi cemas gitu. Ya. Ini tantangan. Jadi maksud itu 2000 tahun Indonesia emas itu ya maka itu sangat sekali bagaimana keseriusan bangsa ini, pemimpin di sini, kita semua dan juga masyarakatnya kita saling bersinergi
rangka untuk ya menuju itu semuanya. Nah, ya, iman diperkuatkan, persatuan harus dikuatkan, perhatian kepada pemuda juga harus diseriuskan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat kan dari segi apa upaya-upaya pemerintah kaitan dengan sekolah rakyat, saya kira ini suatu yang perlu kita dukung ya, untuk pembenahan generasi muda itu. Kalau saya di provinsi sekarang ini Sumatera Barat sekarang ini merencanakan seluruh SMA punya asrama. Itu ditargetkan. Sekarang kita udah punya 16. Nah, kita akan tambah lagi sehingga nanti itu menjadi tempat kita jaga, kita rawat, kita perhatikan. Terutama sekali yang ada di sekolah. Nah, kalau yang di masyarakat, nah ini tentu ini ada pihak-pihak yang ada penegak hukumnya yang nanti akan. Nah, itu makanya motif kita bersinergi. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan insya Allah untuk kita semua. Dan kemudian apa yang saya sampaikan ini ya juga Bapak Ibu juga ketika memadamkan dengan Sumatera Barat mungkin belum ketemu semuanya, nah, maka sangat terbuka untuk dikritik ya, sangat terbuka untuk berikan masukan-masukan dalam rangka untuk menuju penyempurnaan itu, sehingga mudah-mudahan ya kita semuanya akan bisa bersinergi dalam rangka untuk menghadirkan generasi yang sukses, menang, dan sehingga bangsa ini, daerah ini, dan juga masyarakat akan sukses. Mudah-mudahan Allah SWT akan berikan kekuatan kepada kita, dia akan berikan bimbingan kepada kita semua, ya, sehingga kita betul-betul ya, berada pada jalan yang telah ditetapkan kepada kita dan juga yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para ulama-ulama untuk kita semua. Demikian, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, kalau ada yang akan bertanya, satu atau dua orang, kalau ada. Silakan Pak, kalau ada yang mau bertanya. Ayo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahil, saya dari Dubai dan ini rumah baru. Oh, nanti Pak. Terima kasih. Saya dia LPG bisa hadir di musim oleh saya. Alhamdulillah. Jadi saya dibuka langsung saya sini karena Muhammadiyah ini adalah asing lagi bagi saya. Pada waktu itu karena seluruh itu yang ada di Amerika. Pertama sekali menanyakan tentang LPG yang diakali oleh ketua yang apa namanya Rekam. mau dipindahkan atau didukung karena dari Oh ya, itu Elkam. ya. Jadi apa solusi dari federasi ini untuk kegiatan ini yang sedang digulirkan sekarang? Terima kasih. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi kalau ada. Silakan Pak, kalau ada Pak. Ya, ya silakan. Oke Pak. Ini tak sampai Pak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat datang di Australia. Agak menyimpang dari kaji dia. Saya lama di Padang. Lama Pak. Saya kembali ke Padang dengan kedua. Dan waktu itu Padang rasanya seperti setahu sedingin berdua akrabnya dengan masyarakat agama. Namun akhir-akhir ini ya, Padang yang menjadi julukan seperti terhapus dari bayangan
saya sempat menonton di Iwan. Saya sangat sedih sekali mendengar bahwasanya LGBT di Sumatera Barat, khususnya Barat, merupakan ranking kedua di Indonesia. Oke, iya, gimana? Dan kalau iya, bagaimana sikap masyarakat atau pemerintah dalam menghadapi ini? Kenapa pertanyaan ini yang saya ceramah Buya betul Pak Presiden sama kita cerita dari kawannya Buya SD Pak, kawan sama SD. Jadi kemana saya sekolah di Untan, tiba-tiba mogok ya Pak, mogok kuliah. Ibunya heran, kok anak ini nggak mau pergi sekolah. Setelah ditanya bermacam-macam, akhirnya dia mengaku katanya sekolah itu adalah gerombolan mahasiswa juga yang memaksa dia untuk masuk ke dalam kelompok LGBT tadi. Saya sebagai keluarga dari orang yang beragama mendengar itu, saya bilang sama keluarga, apakah tidak ada pengawasan dari manusia? Sampai anak yang mau sekolah lagi, seolah kampus itu tidak memberikan perlindungan kepada anak. Sehingga saya katakan, kalau begitu harus ada orang tua yang mengawasi anak itu sekolah. Tapi anak tidak mau. Itulah kira-kira yang menjadi dasar pertanyaan saya, karena hal ini muncul ke keluarga kita sendiri. Semoga kiranya informasi ini dapat disampaikan dia sebagai orang pertama di Sumatera Barat. Bila itu boleh belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, baik sama ya Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Seperti saya katakan tadi dari awal Pak belum berakhir. Upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang musuhi Islam ini kan memang sejak dulu Pak. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sampai mungkin berita yang terbaru kemarin itu kan juga adalah bukan bagian dari itu. Saya masih juga ingat ketika saya wali kota Padang dulu, itu dikatakan bahwasanya kota yang intoleran itu adalah kota Padang. Nah, cuma kan informasi-informasi seperti itu yang dimunculkan juga adalah oleh lembaga-lembaga yang kadangkala juga tidak begitu bisa dipercayai. Nah, yang konsen yang lembaga itu namanya Setara. Ya. Sama juga, dan itu juga masih berkembang sampai sekarang, sehingga memberikan cap-cap kemudian intoleran dan kemudian tapi dia berangkat daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Cuma kejadian ketika ada CD itu, tapi dia tidak melihat tentang substansi masalahnya itu. Kan itu yang kita ini. Oh, ketika ada penolakan, dikatakan itu sementara orang yang melakukan kegiatan itu prosedural tidak. Dan kemudian ada hal yang dilakukan pelanggar. Daerahnya adalah daerah rumah, tempat tinggal, dan kemudian ya dia gunakan untuk kegiatan-kegiatan aktivitas ibadah.
di dalam ketentuan undang-undang kan ada prosedurnya. Nah tentu ketika terjadi itu maka dikatakan ini dia tidak menilai bagaimana sampai kejadian itu terjadi. Cuma kan yang dilihatkannya yang di luar saja seperti yang saya katakan tadi itu. Tapi substansinya itu dilihat. Oh misalnya ada terjadi pada daerah lain, daerah-daerah trans misalnya. Kalau di Sumatera Barat kan dulu kan ada komitmen transmigrasi itu akan dikirim kepada daerah, sesuatu daerah yang memang yang punya keyakinan yang sama. Cuma kan ini oleh pelaksana kan tidak dilakukan seperti itu. Itu ada komitmen yang terbangun dari dulunya. Nah terjadi yang seperti sekarang ini, yang dia lihat kan yang terjadi sekarang ini saja. Tapi dia tidak lihat bagaimana komitmen awalnya. Nah kita kan kadang-kala tidak melihat yang substansinya tadi itu. Nah, demikian juga yang kaitan dengan LGBT tadi. Itu makanya kapan seseorang itu bisa mengatakan bahwasanya jumlahnya banyak, kemudian dia mengatakan si A ini sekian seribu atau macam bagaimana? Apakah ketika seorang yang mungkin tampilannya ini maka bisa katakan begitu? Indikasi mungkin, tapi iya belum tentu kan gitu. Itu makanya ketika berbicara masalah seperti itu kan tidak perlu dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan memang kejadiannya ada, bukan kita tidak ada. Saya menemukan dan saya yang positif itu sudah ketahuan juga ada. Saya punya beberapa data-datanya, tapi tidak semua data. Nah, jadi maksud saya itu ini segi jumlahnya, ya. Nah, itu masih di perdebatan lah segala macamnya. Tapi dari hasil ya yang sekarang ini yang terbaru itu justru yang paling banyak itu adalah di Jawa Timur, yang kemudian di Jawa Tengah dan kemudian di DKI, di Jawa Barat. Ya. Itu dari berita itu pun juga bisa kita katakan tadi itu ya masih ada ruang ya. Tapi itu tidak kita masalahkan. Ya, yang penting adalah seperti bagaimana langkah-langkahnya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi juga ada kejadian begitu. Ya. Nah untuk yang kejadian seperti itu segera kepada yang bertanggung jawab dengan itu. Nah kalau di kampus tadi segera sampaikan ke kampus, harus sampaikan. Kalau enggak nanti itu akan jadi berita menjadi berita saja. Ya. Nah sementara dari orang tua tidak melaporkan dan kemudian ya, di Andalasi itu kan diperiksa Pak. Kalau ada yang positif maka itu memang tidak diterima. Tapi kan itu terjadi kan bukan hanya ketika dari awal, bisa saja dalam perjalanan seperti itu. Kenapa? Karena dia punya jaringan untuk itu, dia punya kelompok, dia punya grup untuk itu. Itu makanya kalau saya di tracking namanya, ketika COVID dulu mungkin Pak pernah, ketika dapat kejadian satu maka di tracking, itu yang dilakukan. Siapa aja temannya, siapa aja dia bergaulnya, apa segala macamnya, sehingga ini nanti mana yang bisa diperbaiki, mana tidak dan mana yang. Nah itu makanya tadi itu harus sampai, informasi itu harus sampai dan kemudian yang bersangkutan melaporkan, nah begitu. Karena itu sudah, kalau sudah ada pemaksaan itu sudah kriminal, sudah bisa melanggar hak-hak daripada yang mahasiswa itu sendiri. Nah ada satupun yang bisa memaksa. Nah bagi ini kalau seandainya mungkin di sana mungkin ada ancaman-ancaman mungkin ya Pak, ancaman dari ini. Karena memang ada grupnya, ada. Kita sudah menemukan itu grup-grupnya itu. Itu makanya biasanya nomor-nomor telepon itu nanti akan dia hubungi.
Itu makanya tadi saya katakan ketika ada acara yang akan dilakukan oleh siswa SMA, maka saya periksa dulu melalui dinas pendidikan. Tolong periksa dulu siapa narasumbernya. Ada nggak indikasi-indikasi ini? Betul clear and clean. Kalau ada indikasinya, acara itu kita hentikan. Kenapa kita hentikan? Karena nanti dia masuk melalui nomor-nomor telepon. Gimana kita sekarang ini untuk menjaga orang tidak punya telepon? Nah, itu makanya nomor telepon itu jangan diberikan kepada orang yang memang tidak, dan tidak boleh juga mungkin nomor telepon kawan langsung dikirimkan tanpa seizin yang bersangkutan. Kan itu etikanya. Karena dia melalui itu nomor-nomor itu, Pak. Jangankan kepada mereka, kepada saya sendiri. Itu makanya saya kalau ada nomor telepon yang masuk tidak jelas orangnya, saya tidak terima. Maaf, berbagai kan ada di antara kepala daerah terjebak kan, Pak. Melalui video-video porno, ya Pak, dihubungnya kan dengan apa, langsung dibuka kan. Nah, ketika buka itu tampilan gambarnya langsung di fotonya. Nah, ini juga ada langkah pemerasan juga ada di sana. Karena saya juga menemukan juga ada kepala-kepala daerah yang melakukan itu. Nah, maksud itu melalui ya. Nah, maksud itu untuk kalau ada kejadian itu Pak, kalau boleh kenapa tolong dikasih tahu gitu. Kadang-kadang tidak semuanya informasi itu. Karena karena mungkin hubungan personalnya dengan telepon atau semacam itu. Kalau itu yang terjadi berarti itu harus ditindak. Nah, kemudian apa langkah-langkah yang pernah kita lakukan? Tadi ditanya Pak, itu makanya kita sekarang perkuat di Sumatera Barat, itu kearifan lokal tadi itu. Ya, itu makanya saya sekarang mendorong bagaimana peraturan-peraturan di tingkat nagari. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 itu tentang Undang-Undang Provinsi Sumatera yang baru, adat salingka nagari. Kita berdayakan. Nah, dengan dasar inilah maka Ketua Elkam tadi itu ya mengusulkan ada perda yang akan memperkuat itu. Itu mungkin tadi ada di antara mereka yang dalam adat kan dibuang sepanjang adat. Saya tidak tahu di Melayu ini gimana, di Riau ini, ya. Artinya memang jadi ada denda, baru denda Pak, tapi untuk penjara belum ada hukum. Ini dia LGBT ini yang dipenjarakan ya. Tapi kalau dia ada perilaku seperti itu, maka diberikan sanksi sosial. Sanksi sosial denda sekian mungkin di bawah dan macam-macam tadi. Baru dalam bentuk denda. Hukum yang penting adalah dibuang sepanjang kan begitu. Nah, maka itu makanya ini kita perkuat sekarang ini kearifan lokal ini. Ya. Nah, sekarang kita sedang mencari dasar-dasar tentang itu. Apakah dari aturan yang sudah ada itu adalah ini yang sedang kita tracking. Ya, sehingga nanti kita karena memang provinsi ya ini yang sedang kita nanti apa ya. Tapi saya yakin itu memperkuat adalah kearifan lokal tadi, adat selingkah nagari tadi. Kenapa? Karena belum punya dasar aturan itu. Nah, kemudian tadi di sekolah, saya katakan tadi yang di lingkungan ini kita. Nah, kemudian di masyarakat seperti tadi itu ada, tapi sekarang ini seperti di Kota Padang itu ada kerapatan nagari nan 20 itu Begaluang di Kota Padang. Nah, itu mereka buat peraturan kerapatan nagarinya. Ini mamanya, anak nagarinya di sana, teratangan semuanya, maka dibuat. Ya kan, sehingga nanti kalau menemukan ini, maka ini. Gitu. Tapi belum bisa kepada pidana. Ya, sanksi penjara, baru sanksi sosial. Ya, nah kemudian ada di negara yang lain juga buat perda seperti di Paninggahan, ya di Solo, nah itu juga ada membuat perda tentang itu. Pernah peraturan negara tentang itu. Ya, dia membatasi. Kalau dulu ketika ada acara-acara barale segala macamnya itu ada organ tunggal sampai malam-malam. Nah itu bisa berkelahi. Udah begitu. Nah sekarang dibatasi hanya sampai sore saja boleh. Malam kesenian tradisi. Begitu. Nah ini ada. Nah, sehingga semenjak itu dibuat itu bisa ditekan, bisa dikurangi.
sehingga yang dulu berkelahi antar jorong antar itu bisa dikurangi. Nah sekarang itu yang kita dorong untuk tingkat-tingkat negara itu. Nah mungkin kita barangkali mungkin di daerah, di kabupaten kota, di provinsi mungkin mendorong bagaimana itu bisa selesai. Nah, ini yang, tapi untuk sampai ke pidana kita sedang mencari ruang untuk itu. Ada seperti kalau di Rusia kan, kalau ada yang hanya laki-laki kan pakai sepatu berusi kan, memang disipak itu jalan kan, tentara itu yang di Rusia, tegas mereka di situ. Ya, kenapa? Karena memang itu sudah melanggar sosial, sudah melanggar kemanusiaan apa ya. Dan ini Bapak Ibu, ini gerakan. Itu mereka nanti akan masuk pada pemerintah. Itu makanya sudah ada di antara negara-negara yang melegalkan itu. Melegalkan itu. Jadi maksudnya akan masuk ke pemerintah dan negara. Ya. Itu makanya Pak Amin Rais kan kekeh di sini. Ya.